Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya pada video perkuliahan sistem operasi Unix Linux ya. Khususnya pada bagian pertama kita akan mempelajari tentang pengantar Linux ya. Jadi di sini kita coba memahami seperti apa konsep dasar Linux yang akan kita pelajari selama kurang lebih 14 pertemuan ke depan ya. Oke, baik. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan ya dari mata kuliah ini, khususnya bagi mahasiswa manajemen informatika Sistemik PPKIA Tarakanita Ramawati. Kemudian bagian kedua kita akan coba memahami konsep dasar daripada Linux itu sendiri. Ya, jadi ada dua pokok bahasan yang coba akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, terkait dengan kontrak perkuliahan ya, jadi seperti ini kondisinya. Jadi unsur penilaian ada 4 yang saya ambil. Yang pertama tugas, itu sebesar 20%, kuis 20%, UTS 30%, puasnya 30% ya. Jadi kalau di total itu sebanyak 100%. Saya kira ini sudah cukup sudah cukup ideal lah ya terkait dengan kontrak perkuliahan. Kemudian untuk tata tertibnya, yang pertama ya, karena perkuliahan ini akan kita lakukan penuh secara online. Jadi yang pertama, Anda wajib hadir dan mengisi daftar hadir pada e-learning. Kemudian presensinya akan mengikuti peraturan dari bagian akademik. Kemudian jika ditemukan indikasi plagiat ya atau penciplakan baik dalam tugas, kuis, UTS, UAS, maka otomatis Anda akan diberikan sanksi nilai D gitu ya. Jadi ini kontrak perkuliahannya ya, terkait dengan penilaian dan tata tertib dalam perkuliahan kita selama daring ini. Oke, kita masuk ini. Nah ini ada beberapa sub materi perkuliahan yang coba akan kita bahas selama 14 pertemuan ke depan ya. Yang pertama, pengenalan Linux itu sendiri seperti apa ya, atau konsep dasar daripada Linux. Kemudian yang kedua, nanti kita coba memahami ya lingkungan grafis daripada Linux ya, dimana nanti di sini kita akan menggunakan salah satu varian dari Linux yaitu Ubuntu. Kemudian yang ketiga, di situ kalau kita lihat ada aplikasi perkantoran, keempat ada aplikasi grafis, kemudian ada integrasi aplikasi, ada aplikasi 3D, kemudian ada web server, database, hingga aplikasi visual. Nah, ada namanya aplikasi visual Gambas. Ini semua submateri yang akan kita pelajari selama kurang lebih 14 pertemuan ke depan, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke yang paling dasar dulu tuh. Konsep dasar daripada Linux. Apa sih Linux itu? Ya, itu yang coba kita cari tahu ya. Oke, yang pertama Linux. Jadi Linux ya, jadi nama Linux itu diturunkan dari pencipta awalnya. Siapa penciptanya? Penciptanya bernama Linus Torvalds ya. Jadi Linux itu berasal dari nama penciptanya ya. Itu namanya Linus Torvalds. Si Linus ini merupakan mahasiswa University of Helsinki ya, yang ada di Finlandia. Kapan dia temukan? Yaitu pada tahun 1991. Ya, jadi saya ulangi bahwa si Linux, nama Linux itu sendiri ternyata berasal dari nama pencipta awalnya, yaitu si Linus Torvalds, mahasiswa Helsinki pada tahun 1991. Kita next. Kalau teman-teman lihat ya pada ilustrasi gambar di bawah slide ini ya, di situ ada gambar penguin. Kenapa penguin ya? Jadi ternyata penguin ini merupakan logo utama daripada Linux ya. Jadi penguin itu merupakan logo utama daripada Linux ini ya. Sekarang muncul pertanyaan tuh, kenapa sih logo Linux itu berupa penguin gitu ya? Kira-kira seperti itu. Itu ada sejarahnya juga tuh ya. Nah, ini sejarahnya. Jadi pada saat pengembangan Linux,
si penemunya ini, si Linus Torvalds itu pernah dipatuk tuh ya, istilah kita tuh dipatuk. Dipatuk oleh apa? Dipatuk oleh penguin. Ya. Jadi si Linus Torvalds selama perkembangan atau pada suatu waktu saat pengembangan Linux, dia pernah dipatuk oleh penguin di sebuah kebun binatang. Ya, ini salah satu sejarah yang ditemukan. Kemudian setelah dipatuk, apa yang terjadi? Setelah dipatuk oleh si penguin, anehnya si Torvalds itu demam tuh. Ya, jadi si Linus Torvalds pernah dipatuk oleh penguin di sebuah kebun binatang yang menyebabkan dirinya demam. Nah, demam inilah ya yang dia jadikan kata kunci sehingga dia bercita-cita agar orang lain nantinya dapat mengalami demam Linux yang dikembangkannya. Tuh. Makanya dia pakai logo penguin. Karena si penguin inilah yang membuat dia demam setelah dipatuk tuh. Jadi dengan ada Linux yang dia keluarkan, dia berharap dia dapat membuat orang lain tuh demam Linux yang telah dia kembangkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa nama Linux itu dikembangkan oleh pencipta awalnya, si Linus Torvalds. Ya, jadi mahasiswa University of Helsinki pada tahun 1991. Logonya berupa penguin. Nah, sejarahnya bisa teman-teman lihat di poin ketiga nih ya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih Linux itu? Nah, Linux ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berupa sistem operasi ya, atau operating system. Jadi Linux ya, poinnya highlightnya di sini. Linux ini merupakan sistem operasi yang bersifat open source ya, atau gratis. Jadi Linux perangkat lunak yang bersifat open source atau sistem operasi yang bersifat open source yang disebarluaskan secara gratis ya. Jadi tuh bedanya Linux sama Windows. Mungkin Windows yang sekarang kalian pakai itu kan semestinya berbayar tuh. Ada lisensi yang harus kalian bayar nah. Walaupun mungkin sebagian besar kita itu menggunakan Windows versi bajakan gitulah ya, yang ada kerekannya, kira-kira seperti itu. Nah, beda dengan Linux. Linux ini dia bersifat open source ya. Artinya dia disebarluaskan secara gratis. Kemudian kelebihannya apa? Yang pertama, kita lihat kelebihan Linux yang pertama, dia bersifat bebas dan terbuka ya. Artinya dia bersifat open source dan gratis tuh, tanpa biaya untuk memperolehnya, free. Highlightnya di situ, dia bersifat bebas dan terbuka. Yang kedua, konon katanya Linux ini bisa dioperasikan dengan mudah ya. Konon katanya bisa dioperasikan dengan mudah. Kemudian banyak aplikasi Windows yang juga bisa dijalankan pada Linux. Nah ini ya. Jadi bagi kita yang pengguna Windows sebelumnya, kalau kita mau beralih ke Linux, ternyata banyak juga aplikasi Windows yang bisa dijalankan di Linux. Oke, dari segi keamanan. Nah, pengamanan antivirusnya pada Linux itu dikatakan jauh lebih unggul ya. Jadi dari segi keamanan si Linux ini relatif antivirusnya lebih unggul. Kemudian dia mempunyai komunitas di penjuru dunia ya. Jadi ada berbagai macam komunitas Linux itu terdapat di berbagai penjuru dunia. Kemudian yang keenam, nah dia mempunyai ragam pilihan. Dia mempunyai berbagai macam varian. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi ada Linux A, Linux B dan seterusnya. Oke, kalau tadi kelemahannya nih, kurang lebih ada 6 poin kelemahan yang disebutkan di sini ya. Tidak terbatas di 6 ini, nanti teman-teman bisa cari yang lain. Kemudian bagaimana dengan kekurangan Linux itu sendiri? Apa saja sih kekurangan Linux itu? Oke, yang pertama, di awal tadi di kelebihan dikatakan bahwa mudah untuk digunakan ya. Mudah untuk digunakan. Cuman permasalahannya masih banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux ya. Jadi mungkin dikatakan mudah jika si user sudah terbiasa tuh. Bagaimana dengan user yang belum terbiasa? Nah, maka ini menjadi poin kekurangan daripada Linux tuh.
Karena tadi di slide sebelumnya kan ada dikatakan bahwa Linux cenderung mudah digunakan, gitu ya, mudah digunakan jika sudah terbiasa ya, usernya seperti itu. Mungkin dia mudah digunakan jika kondisinya usernya sudah terbiasa. Jika belum terbiasa, maka itu menjadi kekurangan daripada Linux, karena akan sangat sulit untuk digunakan. Yang kedua, hardware dari vendor tertentu kurang mendukung ya. Jadi ada beberapa hardware dari vendor tertentu yang kurang mendukung Linux. Oke, instalasinya, proses instalasi pada Linux itu tidak segampang pada Windows. Ya, mungkin kalau di Windows kita tinggal klik 2 kali ya. Kemudian klik next sampai selesai. Nah, hal-hal yang mudah seperti itu kita tidak akan temukan pada Linux. Oke, kemudian nah ini kelanjutan daripada poin 1 tuh. Perlu kerja keras dalam mempelajarinya jika belum terbiasa ya. Jadi karena banyak user belum terbiasa, kemudian bagaimana agar dia bisa mudah menggunakan, ya harus kerja keras. Kerja keras untuk memahami bagaimana sih penggunaan Linux itu, dasar-dasarnya seperti apa dan sebagainya. Sama lagi, poin 4 sama poin 5 nih mirip aja nih. Jadi user yang sudah biasa memakai Windows akan kebingungan dalam hal hak akses. Nah, ya. Jadi user yang sudah biasa memakai Windows itu akan kebingungan dalam hal hak akses pada Linux dan juga struktur direktorinya ya. Nanti kita coba lihat hak aksesnya seperti apa sih maksudnya, strukturnya seperti apa. Nanti kita lihat ya. Nah, ini tadi yang saya bilang sebelumnya. Jadi terdapat berbagai macam varian atau jenis-jenis daripada Linux yang bersifat open source tersebut. Kita lihat tuh gambarnya. Ada yang namanya Ubuntu. Nah, ini yang akan kita gunakan selama perkuliahan nanti ya, Ubuntu. Kemudian di bawahnya di situ ada Debian, kemudian ada Red Hat ya. Kemudian ada Garuda OS juga nih ya. Kemudian ada Fedora, ada OpenSUSE, ada Igos, ada Blankon ya, kira-kira seperti itu. Ada Backtrack, kemudian ada Mandrake Linux juga ya. Kemudian ada Linux Mint. Jadi berbagai macam varian ya. Ini yang saya masukkan mungkin ya kurang dari 10% lah. Mungkin masih banyak yang lain varian-varian dari Linux yang ada di dunia ya. Kemudian nanti selama perkuliahan kita hanya akan membatasi ya pembelajarannya pada varian Ubuntu yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti selama perkuliahan ya kita membutuhkan yang namanya VirtualBox. Ya, jadi kita tidak perlu menginstal Linux di laptop kita ya. Jadi kita tidak perlu menghapus Windows kita kemudian kita install ulang dengan Linux, tidak perlu. Kita menggunakan bantuan software yang namanya VirtualBox. VirtualBox ini apa? VirtualBox ini merupakan perangkat lunak virtualisasi ya. Perangkat lunak virtualisasi. Gunanya untuk apa? Yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan ya. Jadi dia mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Jadi nanti dalam laptop kita, di dalam laptop teman-teman itu akan ada 2 sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi utama ya, si Windows-nya ya. Kemudian yang kedua ada sistem operasi tambahan yang bersifat virtual karena kita akan membukanya menggunakan perangkat yang dinamakan dengan VirtualBox. Di Windows-nya tidak perlu kita hapus tuh. Jadi dalam laptop kita, di dalam laptop teman-teman nanti akan ada 2 sistem operasi. Yang utama Windows-nya, kemudian yang tambahan yang bersifat virtual itu nanti si Ubuntu-nya tuh. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana sih caranya membuka Ubuntu di dalam Windows gitu ya, menggunakan software VirtualBox. Berbagai macam sebenarnya perangkat lunak virtualisasi ya yang kita gunakan di sini nanti namanya adalah VMware VirtualBox. Nah, ini juga ada lagi jenisnya KVM, ada Xen, ada Docker, ada Vagrant ya, jadi macam-macam.
Yang kita gunakan nanti yang ini, yang VMware Virtual Box. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa perintah dasar yang dapat kita gunakan pada Linux. Misalnya nih, ada kontrol alternatif T. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuka terminal. Terminal ini apa? Nanti kita praktekkan ya setelah teorinya. Kemudian yang kedua, ada clear untuk membersihkan layar, ada exit untuk keluar dari terminal tuh ya. Kemudian ada ls ya, ini ls bukan is ya, ada ls. Gunanya adalah untuk melihat isi file dari direktori yang aktif. Kemudian ada mkdir, kemudian spasi nama direktorinya. Mkdir ini berguna untuk membuat folder baru. Ya. Jadi kalau di Windows misalnya kita mau buat folder nih, klik kanan, new folder. Kalau di Linux selain cara seperti itu ada cara lain nih, kita ketik pada terminalnya perintahnya mkdir misalnya spasi ppkia. Jadi kita akan membuat sebuah folder baru namanya folder ppkia. Jadi mkdir spasi ppkia. Nanti kita contohkan teman-teman. Kemudian rmdir ini fungsinya, kalau mkdir tadi untuk membuat folder baru ya, kalau mkdir, oke, perhatikan, kalau mkdir dia membuat folder baru, kalau rmdir dia remove, dia hapus folder yang tadi. Misalnya kita buat folder baru ppkia, perintahnya mkdir spasi ppkia, enter, jadilah folder ppkia. Kemudian foldernya mau kita hapus, rmdir spasi ppkia. Jadi folder ppkia yang tadi kita mau hapus, terhapuslah dia ya. Jadi kalau mk buat folder baru, kalau rm dia menghapus folder yang sudah ada. Kemudian ada cd, ada cd spasi nama direktori. Artinya kita mau berpindah dari satu folder, dari satu direktori ke direktori yang lain ya. Jadi pakai cd. Kemudian ada cd spasi titik 2 ya, itu untuk kembali ke home-nya. Ke home itu yang seperti apa nanti kita lihat. Kemudian ada pwd. Nah, pwd ini untuk memperlihatkan kita tuh sedang aktif di mana. Ya, untuk memperlihatkan kita di direktori mana yang sedang aktif. Ya, jadi ini ada 9 ya yang saya tampilkan di sini perintah dasar. Tentu masih banyak perintah-perintah dasar yang lain ya yang tidak saya tampilkan dalam slide ini. Jadi di sini ada kontrol alternatif T, kemudian ada clear untuk membersihkan layar, ada exit, ls, mkdir, rmdir, cd, kemudian ada pwd ya dengan kegunaan atau fungsinya masing-masing. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, Linux kemudian login. Nah, ini yang paling penting nih. Ketika kita ingin masuk ke dalam sistem operasi Linux, biasanya ada dua jenis user yang dapat digunakan. Yang pertama adalah user biasa, ya. Jadi ada namanya user biasa, tuh. Kemudian ada namanya super user, ya. Jadi ada manusia biasa, ya. Kemudian ada Superman, ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada user biasa, kemudian ada yang namanya super user. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita ini user biasa atau super user? Nah, caranya kita bisa lihat di sini. Kita lihat poin yang kedua ya. Jika Anda login sebagai user biasa, maka prompt shell ya, perintahnya yang bisa kalian lihat ilustrasi di bawah bersimbol nih. Simbol dolar ya, kita katakan demikian. Kemudian jika Anda login sebagai user root, maka prompt shell itu dia bersimbol pagar seperti ini ya. Jadi ada dua jenis simbol terkait dengan user. Yang pertama dolar jika dia simbol biasa, user biasa ya, mohon maaf. Jadi dolar jika dia user biasa, kemudian dia pagar jika dia adalah user root atau super user. Contohnya di bawah.
Kita lihat yang user Hafizan. Hafizan ini sifatnya apa sih? Nah, sifatnya kita lihat di belakang tuh. Ya, dia karakter dolar. Berarti dia berfungsi sebagai user biasa tuh. Yang hak aksesnya biasanya terbatas. Kemudian kita lihat yang bawah, yang root. Nah, yang root kita lihat simbolnya pagar. Artinya dia bersifat super user. Artinya user ini memiliki hak akses penuh terhadap sistem operasi Linux tersebut. Ya, beda dengan si Hafizan tadi ya, yang hak aksesnya terbatas. Kira-kira seperti itu ya, terkait dengan user pada Linux. Secara garis besar ada dua, ada yang namanya user biasa, kemudian ada yang namanya super user. Oke, pertanyaannya, bagaimana sih kita membuat user baru ya? Kalau kita lihat di slide sebelumnya, misalnya nih usernya namanya Hafizan. Misalnya kita membuat user menggunakan nama kita masing-masing. Misalnya user Padlan ya, user Muhammad, misalnya user Diki, user Fernandus dan lain-lain ya. Itu kita bisa buat ya. Jadi di sini untuk membuat user baru, Anda harus masuk pertama kali sebagai root. Ya, jadi kita harus masuk sebagai super user terlebih dahulu ya. Ingat tadi root ini merupakan super user. Jadi kalau kita ingin membuat user yang baru, maka kita harus bertindak sebagai super user. Perintahnya seperti apa? Perintahnya demikian. Kita lihat. Oke, ini ya. Jadi perintah untuk membuat user baru itu menggunakan sudo spasi add user. Jadi ada sudo spasi add user ya, sudo spasi add user. Jadi sudo kemudian spasi add user tambah user spasi nama usernya siapa, misalnya sudo add user ppkia, kemudian kita enter. Setelah di enter, maka akan diminta memasukkan password untuk si user tersebut ya. Jadi begitu. Jadi intinya, kalau kita ingin membuat user baru pada sistem operasi Linux kita harus masuk sebagai super user terlebih dahulu. Kita harus masuk sebagai root atau super user. Kemudian setelah masuk sebagai super user, barulah kita bisa mengetikkan perintahnya sudo add user. Kita membuat nama user siapa, misalnya sudo add user Padlan. Kita enter, kemudian diminta password ya, kita ketikkan aja misalnya passwordnya Padlan01, enter, selesai ya. Jadi begitu. Jadi untuk membuat user baru, sudo add user, dengan syarat kita harus masuk sebagai super usernya atau rootnya. Oke, kemudian bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat file baru secara manual ya, menggunakan terminal pada Linux. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Untuk membuat file baru, perintah yang digunakan adalah touch kemudian nama filenya ya, touch kemudian nama filenya apa. Contohnya touch ppkia.txt. Artinya kita akan membuat sebuah file txt bernama ppkia. Sudah enter. Untuk menampilkan atau memastikan bahwa file yang kita buat sudah jadi atau belum, maka kita bisa menggunakan perintah ls ya. Kita bisa menggunakan perintah ls. Oke, jadi mulai agak sedikit bingung gitu ya. Sudah banyak perintah-perintah atau hal-hal teknis yang dibahas di sini ya. Jadi tadi ada sudo add user. Nah, sekarang ada lagi nih, ada touch untuk membuat sebuah file baru. Misalnya di sini contohnya touch ppkia.txt, kita enter. Kemudian untuk memastikannya sudah jadi atau belum, kita pilih perintah ls. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu ya. Sedikit teori pada pertemuan pertama kali ini. Jadi saya rangkum, mungkin di awal sudah kita bahas tentang sedikit ya sejarah dari Linux ya,
yang ditemukan oleh si Linus Torvalds, kemudian kenapa dia menggunakan logo penguin, kemudian apa sih pengertian Linux itu, seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai perintah-perintah dasar dari Linux yang tadi ada mkdir misalnya, ada rmdir ya, kemudian ada cd, kemudian ada ls ya, kemudian ada exit, ada clear dan macam-macam. Kemudian kita juga sudah mengetahui pada Linux setidaknya terdapat dua user ya. Yang pertama ada user biasa, yang kedua ada yang namanya super user. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat user ya, kita sudah pelajari juga, nanti teman-teman bisa lihat kembali videonya. Kemudian yang terakhir misalnya kita juga sudah mempelajari tadi bagaimana membuat sebuah file txt pada Linux ya. Tuh. Tadi itu menggunakan perintah touch. Nah, kira-kira seperti itu ya sedikit teorinya. Setelah ini langsung kita akan praktek ya. Jadi silakan lanjut di video ini. Video berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara ya, membuka Ubuntu pada Windows menggunakan software virtualisasi. Jadi saya ulangi. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana kita membuka Ubuntu ya. Kita membuka sistem operasi Ubuntu pada Windows dengan memanfaatkan software virtualisasi. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan Ubuntu ya sebagai sistem operasi tambahan di atas Windows sebagai sistem operasi utama. Jadi yang kita perlukan tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, kita membutuhkan perangkat lunak virtualisasi. Nanti di sini kita akan menggunakan yang namanya Oracle VirtualBox ya, yang ini ya. Jadi nanti pertama-tama teman-teman harus memiliki perangkat lunak ini, Oracle VM VirtualBox. Kita buka. Oke. Oke, jadi nanti kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Gitu ya. Jadi ini tampilannya ya, tampilan daripada VirtualBox-nya. Kalau kita lihat di sini ada dua nih saya buat nih ya. Sudah ada dua saya buat sistem operasi tambahan ya. Yang pertama saya kasih nama Ubuntu OS PPKiA. Kemudian satunya lagi saya kasih nama Padlan OS. Nah, ya. Jadi ada Ubuntu OS PPKiA dan Padlan OS. Jadi ini sebenarnya sama-sama Ubuntu ya. Cuman saya buat virtualisasinya ada dua nih, saya pisah. Kemudian pertanyaan pertama, bagaimana sih saya buat tampilan yang seperti ini ya? Bagaimana saya menambahkan sistem operasi Ubuntu kita ke dalam VirtualBox-nya ya. Jadi sebelumnya saya kasih lihat dulu. Jadi sebelumnya sistem operasi Ubuntu-nya itu sudah tersedia di sini itu ya. Ada Ubuntu 32 Virtual Disk Image. Jadi nanti pada VirtualBox-nya sistem operasi inilah yang akan kita panggil. Ya. Jadi kita coba implementasikan. Saya mau nambahkan seperti ini. Cara yang pertama adalah kita pilih new di situ ya. Jadi pada bagian submenu di situ ada new, kita klik. Nah, kemudian kita mau kasih nama apa nanti sistem operasi kita ya. Walaupun nanti yang kita panggil dia Ubuntu, cuman kita bebas mau kasih nama apa. Seperti saya tadi nih, namanya ada Ubuntu OS, kemudian ada Padlan OS. Misalnya saya kasih nama ini nih, PPKiA OS gitu ya. Kemudian tipenya apa? Karena kita mau pakai Ubuntu, maka kita pilih dia. Ingat, Ubuntu merupakan bagian dari Linux, varian dari Linux, makanya kita pilih Linux. Kemudian versinya, nah Linux versi yang mana? Nah di sini ada banyak sekali varian Linux yang tersedia ya. Ada Debian, OpenSUSE, Fedora ya, Mandriva, Red Hat. Kita cari di situ Ubuntu yang 32 bit ya, sesuai yang kita miliki tadi. Oke. Jadi kita tentukan name-nya, namanya, kemudian kita pilih jenisnya ya. Di situ kita pilih Linux, kemudian versinya kita pilih Ubuntu 32 bit. Kemudian kita next.
Oke, berikutnya ada tampilan memory size ya. Oke, kita pakai yang defaultnya saja ya, tidak usah kita ubah. Kemudian kita next. Jadi nanti seolah-olah dalam sistem operasi ini ya, kita menggunakan memori seberapa besar gitu ya. Ini. Jadi kita pakai defaultnya aja 1024 MB. Next. Oke, kemudian hard disknya. Nah, di situ ada 3 pilihan ya. Ada don't add, kemudian create a virtual hard disk now, atau use an existing virtual hard disk file. Nah, karena tadi kita sudah punya ya di local disk C tadi Ubuntu-nya, maka kita pilih yang paling bawah. Kita pilih yang use an existing virtual hard disk file. Nih, kita pilih yang ini. Kemudian kita create ya. Kalau teman-teman masih belum muncul, nanti tinggal dicari di sini tuh. Nah, itu dia Ubuntu 32 yang ini. Kemudian kita tinggal create tuh ya. Maka dia sudah jadi nih. Ada Ubuntu OS, Padlan OS, sama yang terakhir yang saya buat namanya PPKIA OS. Nah, itu ya. Jadi ada 3. Jadi nanti teman-teman bisa tes sendiri ya bagaimana cara menambahkan si Ubuntu tadi ke dalam VirtualBox. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita coba jalankan Ubuntu-nya ya. Oke, kita pilih yang Ubuntu OS PPKIA. Ya, kita pilih Ubuntu OS PPKIA, kemudian kita pilih start. Tuh, kita start ya. Ya, kemudian kita tunggu beberapa detik ya. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita pilih switch saja ya. Kita pilih switch. Oke, kita tunggu sampai tampilan Ubuntu-nya keluar. Oke. Jadi ini tergantung spek laptop kalian juga ya. Mungkin semakin tinggi speknya maka semakin cepat prosesnya ya. Kalau sekarang saya menggunakan laptop Core i3 saja, RAM-nya cuman 4 GB gitu ya. Oke, kita tunggu sampai tampil. Oke, ini tampilan awalnya nih teman-teman. Jadi ketika kita ingin masuk ke Ubuntu, maka kita akan dilihatkan tampilan login. Nih, kita mau login sebagai user siapa ya? Di sini saya sudah punya user namanya myppkia. Ya, sudah ada user namanya myppkia. Kemudian dia minta password. Kita tinggal masukkan aja passwordnya ya. Oke, saya enter. Jadi ketika login seharusnya kita akan sukses masuk ke halaman desktop ya dari Ubuntu-nya. Ini kita cancel aja dulu. Oke ya, kita coba tunggu. Nah, ini dia. Jadi tadi langkah awalnya kita start di VirtualBox-nya, kemudian masuk ke halaman utama Ubuntu-nya, kita diminta untuk login user. Nah, tadi nama user saya myppkia, kemudian dia minta password, masukkan passwordnya. Setelah itu kita enter, maka dia kalau sukses akan diarahkan ke halaman desktop daripada si Ubuntu-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, inilah tampilan atau halaman Ubuntu desktop ya, yang kurang lebih selama 14 pertemuan ke depan akan kita gunakan teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini. Misalnya di pojok kanan atas ya, di situ ada informasi tentang about this computer ya. Kemudian ini usernya ya. Nah, ini user yang sedang aktif sekarang myppkia. Kemudian shutdown-nya ada di situ, logout-nya, kemudian sistem setting ya. Misal kita lihat sistem setting. Nah, jadi sistem setting ini kalau di Windows mungkin teman-teman sudah kenal istilahnya control panel gitu ya. Nah, kalau di sini namanya sistem setting. Kemudian di situ juga ada kalender ya yang ini. Tuh.
keterangan baterainya. Kemudian di sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri dari laptop Anda, nanti Anda bisa lihat tuh ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall pada Ubuntu-nya ya. Nih, di bagian sidebar sebelah kiri. Misalnya yang pertama ini, kalau kita ingin melakukan pencarian aplikasi apa yang kita ingin buka ya, coba kita klik yang simbol seperti ini. Nah nih, kita mau cari apa nih ya, tinggal kita cari di sini. Misalnya ini ada beberapa aplikasi yang sudah diinstal ya, ada Sublime, kemudian di situ ada Gambas. Nah ini juga nanti akan kita gunakan. Jadi kalau biasanya kalian menggunakan aplikasi Visual Basic ya, jadi di Ubuntu nanti namanya Sambas ya, dia mirip seperti Visual Basic. Kemudian ada untuk edit gambar ya, ada Blender untuk edit video dan lain-lain. Nanti kita akan coba. Kemudian di situ ini ada files kita lihat. Nah ini di Windows mungkin sama seperti My Computer gitu ya. Kalau kalian klik My Computer maka tampilan seperti ini ya. Ada home, desktopnya. Ini sudah ada folder yang pernah saya buat. Kemudian ada menu dokumen, download, kemudian musik ya. Ini masih belum ada isinya ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian lagi, kalau mau browsing juga bisa ya. Di sini sudah ada terinstall Firefox-nya. Kemudian kalau di Windows biasa teman-teman gunakan Microsoft Office gitu ya. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nanti di Ubuntu yang kita gunakan ini teman-teman, ada namanya Libre ya, aplikasi LibreOffice ya. Jadi kalau di Windows yang biasa teman pakai itu namanya Microsoft Office. Di sini kita menggunakan LibreOffice ya. Misalnya kalau Word-nya namanya LibreOffice Writer, Excel-nya LibreOffice Calculator (CALC) ya. PowerPoint-nya di sini namanya ada LibreOffice Impress ya. Jadi sama, fungsinya sama, cuman dia beda perangkat gitu ya, antara Microsoft Office dengan LibreOffice. Kemudian di sini ada Ubuntu Software Center ya. Kita klik aja, kita lihat apa yang tampil. Ubuntu Software Center. Oke, kita tunggu sejenak. Mungkin dia mirip seperti Play Store ya teman-teman ya. Dia mirip seperti Play Store ya, tempat mendownload berbagai macam aplikasi ini. Nah nih, ini ada yang aplikasi UKOP, dia free. Kemudian ada Balsamail ya, macam-macam nih. Ada kategori education, phones, games, grafik dan lain-lain ya. Jadi mungkin fungsinya sama seperti Play Store untuk mendownload berbagai macam aplikasi. Oke, kemudian ini sistem setting sama seperti tadi ya, yang control panel. Oke, misalkan begini, misalkan contoh gampangnya ya, kita mau mengubah wallpapernya nih ya. Ya, kita mengubah wallpapernya di mana? Oke, kita bisa mengubahnya melalui sistem setting tadi. Oke, sistem setting, kita klik, kemudian kita pilih di situ bagian appearance ya, yang ini. Kita pilih appearance. Nah, di sini ada berbagai macam jenis wallpaper yang sudah tersedia. Tinggal kita klik. Nah, maka dia auto terganti ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di wallpapernya. Oke. Jadi tadi langkah-langkahnya masuk ke sistem setting, kemudian pilih appearance. Kemudian gantilah wallpapernya sesuai keinginan Anda. Saya pakai yang tadi aja ya, yang ini. Oke. Oke, jadi itu sedikit ya pengantar mengenai tampilan desktop daripada sistem operasi Ubuntu-nya. Ya, tadi sebelumnya juga sudah kita pelajari ada beberapa perintah dasar pada Ubuntu. Pertanyaannya, di manakah kita akan mengetikkan perintah dasar tersebut? Ya.
Jadi di slide sebelumnya sudah disebutkan ada beberapa perintah dasar daripada Ubuntu. Misalnya ada ls, ada mkdir, ada rmdir tadi ya. Kemudian ada apa lagi? Ada clear, kemudian ada touch, macam-macam. Nah, pertanyaannya, kita mau ketikkan perintah itu di mana ya? Jadi berbagai macam perintah Linux tersebut kita bisa mengetikkannya pada ini, namanya terminal ya, terminal. Jadi silakan teman-teman klik terminalnya ya. Kita lihat seperti apa sih terminal itu. Oke, jadi terminal itu tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin kalau di Windows ada yang sudah sering buka yang namanya command prompt, dia sama ya, kurang lebih seperti ini tuh ya. Jadi buka yang namanya terminal. Oke, yang pertama yang kita mau pelajari, sebelumnya sudah disebutkan bahwa jenis user pada Linux itu ada dua. Ada yang namanya user biasa, kemudian ada yang namanya super user. Nah, sekarang saya tanyakan, menurut rekan-rekan ya, sekarang ini saya masuk user biasa atau super user? Kan ada yang menandai itu. Kalau super user, maka simbolnya ini. Kalau dia user biasa, maka simbolnya ini. Ya, jadi saat ini si user myppkia tadi ya, si user myppkia yang ini, dia itu bersifat sebagai user biasa. Kenapa? Kenapa dia dikatakan user biasa? Kenapa si myppkia ini dikatakan user biasa? Kalian lihat simbol di baris pertamanya yang paling akhir. Dia menggunakan simbol apa tuh? Kita sebut aja simbol dolar gitu ya. Ingat, kalau dia simbol dolar seperti ini, maka dia digolongkan sebagai user biasa. Beda kalau pagar. Kalau pagar, maka dia digolongkan sebagai super user, gitu ya. Oke. Itu tadi mengenai user biasa dan super user. Kemudian yang kedua yang mau kita coba, bagaimana menambahkan user baru di dalam sistem operasi Ubuntu tersebut ya. Sekarang kita sudah memiliki user namanya myppkia. Misalnya saya mau nambah user nih, saya mau nambah user pakai nama saya. Atau nanti teman-teman bisa coba pakai nama kalian masing-masing gitu ya. Misalnya nanti usernya Padlan gitu ya, atau Muhammad dan lain-lain. Jadi cara membuatnya, langkah pertama adalah kita ketikkan perintah su. Jadi kita harus masuk ke user yang bersifat super user atau administratornya gitu ya. Jadi kita ketikkan pertama perintah su. Su ini merupakan singkatan dari super user. Ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita login sebagai super user. Ketikkan aja di situ su. Kemudian kita enter. Oke, dia minta password nih. Password yang digunakan untuk menjadi super user ini sama seperti password yang pertama kali saya gunakan di awal ya. Passwordnya itu tadi myppkia. Ini password saya. Nggak kelihatan ya apa yang kita ketik, tapi kita enter aja tuh. Nah, ya, jadi sudah kelihatan perbedaannya ya. Coba teman-teman lihat yang di atas. Ini tadi sifatnya sebagai sampai sini ya. Nah, ini user biasa. Karena simbolnya simbol dolar ini ya. Kemudian saya masuk sebagai super user. Ketikkan su, saya enter, isikan passwordnya ya. Tadi password saya myppkia. Saya enter. Maka dia masuk ke tampilan super user. Nah, sekarang dia ke super user. Tandanya di mana? Tandanya kalian lihat aja di belakang nih. Ada simbol pagar. Ingat tadi jenis user ada dua. Kalau dia dolar, simbol dolar dia user biasa. Kalau dia pagar, maka dia super user ya, seperti ini. Tuh. Ya. Oke, saya ulangi. Saya close dulu. Saya close saja terminal. Oke. Kita ulangi ya. Kita buka terminalnya. Ingat, ini yang pertama dia masih bersifat
user biasa ya. Kita mau menambahkan user baru, maka kita harus masuk sebagai super user. Kita ketikkan SU, enter. Masukkan passwordnya myppkia. Ya, jadi apa yang kita ketik tidak terlihat di passwordnya ya. Kita enter. Nah, otomatis kalau sukses dia berubah seperti ini. Ya, bagaimana kalau salah? Oke, bagaimana kalau passwordnya salah? Oke, kita close lagi. Kita buka terminalnya. Kita mau tes kalau passwordnya salah seperti apa ya. Kita pilih SU, super user. Misalnya password yang saya masukkan 1, 2, 3. Kita tunggu apa yang terjadi, gitu ya. Jadi proses autentikasinya salah. Salah kenapa ya? Karena tadi password yang saya masukkan salah. Password saya yang myppkia, sedangkan tadi saya masukkan passwordnya 1, 2, 3 ya. Jadi harus betul-betul nih passwordnya. myppkia, enter. Oke, kita sudah, sekarang kondisinya sudah masuk ke dalam super user. Nah, di sini barulah kita bisa membuat atau menambahkan user baru. Ingat perintah user tadi apa? Menambahkan user baru. Nah, perintahnya apa tadi? Add user gitu ya. Add user, kemudian spasi nama usernya siapa yang baru mau dibuat. Saya gunakan misalnya nama saya ya. Saya menambahkan user baru namanya Fadlan. Jadi add user, kemudian spasi nama usernya siapa, Fadlan. Saya enter lah nih. Tuh. Muncul adding user Fadlan, adding new group Fadlan ya, bla bla bla. Kemudian direktorinya sudah aktif, home Fadlan. Kemudian dia minta password lagi nih di bawah. Nah, jadi si user Fadlan mau dikasih password apa? Misalnya passwordnya saya buat 1, 2, 3. Saya enter. Masukkan lagi 1, 2, 3. Saya enter. Ya, jadi tadi yang pertama add user Fadlan, kita enter, kemudian dia minta password di sebelah sini ya. Dia minta password, dia minta masukkan ulang passwordnya ya, kemudian saya enter lagi, dia tampil ini, dia minta input nih, full name-nya siapa ya. Oke, kalau full name saya isi aja misalnya M Fadlan gitu ya. Saya enter. Room number ini kalian kosongkan aja ya. Jadi yang wajib diisi full name-nya ya. Full name-nya wajib kalian isi. Room number dikosongkan, enggak apa. Work phone juga dikosongkan, home phone dikosongkan, other dikosongkan. Oke, yang terakhir dia nanya nih, apakah informasi yang sudah Anda masukkan ini benar? Ya. Kalau benar, Y besar ya. Kita lihat pilihannya Y yang besar atau tidak. Kalau tidak, N kecil. Kalau yes, kita pilih Y besar. Enter. Kalau sudah ya sudah, selesai. Kemudian bagaimana pembuktiannya bahwa user Fadlan tadi sudah ada, sudah jadi baru ya. Tadi ingat user kita tadi baru si myppkia. Kemudian kita nambahkan add user Fadlan. Kemudian pembuktiannya di mana? Pembuktiannya silakan Anda lihat di bagian pojok kanan atas ya. Di daerah sini pojok kanan atas, klik aja simbol setting itu. Nah, nih. Sudah muncul tuh ya. Yang tadinya cuman si myppkia dan G session ya. Sekarang ada lagi yang baru, M Fadlan. M Fadlan tuh dari mana? Anda lihat lagi dari sini, dari full name-nya tadi. Ya. M Fadlan. Jadi nanti sudah ada user M Fadlan. Kira-kira seperti itu ya cara membuat usernya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita close saja terminalnya. Misalnya saya mau login sebagai Fadlan tadi ya, bukan sebagai myppkia ya. Tadi saat ini kondisi saya sudah login sebagai myppkia. Sekarang saya mau login sebagai si Fadlan ini. Bagaimana caranya? Ini kita logout dulu ya. Kondisi sekarang kita logout. Oke, kita pilih logout. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, masih dalam proses logout. Oke.
Kalau tadi ya di awal sekali cuman ada dua pilihan, guest session atau user myppkia. Setelah kita buat baru ada lagi user mpadlan. Ya, ada user mpadlan. Ingat tadi password yang saya masukkan adalah 123. Misalnya saya kasih salah password lagi. Passwordnya ABC, bisa masuk atau enggak nih? Saya enter. Oke ya, salah ya, passwordnya salah karena password yang betul adalah 123. Saya enter. Jadi saat ini harusnya dia akan masuk ke tampilan user untuk si mpadlan tadi ya. Semestinya tampilan desktopnya akan berbeda dengan tampilan desktop si myppkia ya. Oke, ini dia tampilan si user Fadlan tadi ya. Perbedaan pertama yang terlihat adalah dari segi desktopnya, wallpapernya maksud saya nih ya. Wallpapernya ini yang default bawaan si Ubuntu-nya ya, belum diganti. Sementara tadi yang myppkia kita sudah ganti kan. Nah, ini yang default. Kita lihat ke filesnya. Nah ini. Kalau tadi di desktop, kalau teman-teman masih ingat ya, pada saat sebagai user myppkia di desktop ada folder P2 gitu ya. Nah, sementara di akun si Fadlan dia tidak ada ya, karena dia tidak memiliki hak akses ke akunnya si myppkia. Jadi dia masih baru nih ya. Tuh. Jadi file-file atau folder-folder yang ada pada user myppkia tidak akan ada pada user si Fadlan tadi ya, karena dia belum diberikan hak akses. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita logout kembali. Kita mau kembali ke myppkia aja. Ya, kita logout. Kemudian kita logout kembali. Kita mau masuk ke user myppkia saja ya. Oke, di sini passwordnya myppkia. Oke, kita tunggu sejenak teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencontohkan ya beberapa perintah dasar ya pada Ubuntu tadi ya. Kalau tadi sudah kita tes yang SU, kemudian kita sudah tes yang clear, kita sudah tes yang add user. Nah, sekarang kita mau coba yang paling dasar lagi tuh. Apa itu PWD, apa itu LS, apa itu mkdir ya. Yang dasar-dasar aja. Kita coba ingin membuat sebuah folder pada si Ubuntu ini. Kita buat, kemudian kita hapus ya. Menggunakan perintah pada terminal tadi ya. Oke, silakan kita masuk ke terminal. Ini sudah kondisinya sudah di user myppkia ya, teman-teman. Oke. Perintah pertama yang mau kita tes, misalnya kita masukkan perintah pwd ya, pwd. Jadi pwd, ketik aja situ pwd, bukan password ya, pwd, kita enter. Ini kita cancel aja dulu ya, yang problem-problem seperti itu. Kita enter. Setelah kita enter, maka dia akan tampil tampilan seperti ini, home ppkia. Jadi dia menandakan bahwa saat ini ya, saat ini kita berada pada direktori ppkia atau pada folder ppkia ya. pwd ppkia. Jadi PWD kita ingin mengecek sekarang posisi kita ada di mana nih. Nah, sekarang posisi kita ada di home, kemudian masuk lagi ke dalam ppkia. Kemudian yang kita mau cari tahu di dalam folder ppkia ini ada folder apa saja. Ada folder lain apa saja di dalam folder ppkia atau di dalam direktori ppkia. Kita menggunakan perintah ls ya, bukan is ya, tapi ls. Kita enter.
Nah, jadi itu teman-teman. Di sini terlihat bahwa di dalam folder PPKIA terdapat beberapa folder lagi ya. Ada dokumen, desktop, download, Linux, musik, picture, sampai templates. Atau misalnya kalau mau lebih rapi misalnya ls-l. Nah, ini ya, lebih jelas kelihatan. Jadi saya ulangi dari atas, pwd untuk menunjukkan sekarang posisi kita ada di mana ya. Jadi sekarang posisinya ada pada folder PPKIA. Kemudian kita gunakan perintah ls atau lsmin. ls atau lsmin gunanya untuk apa? Untuk memperlihatkan di dalam direktori PPKIA ini ada folder atau file apa saja ya. Di sini bisa terlihat tuh. Ada folder desktop sampai folder dio. Jadi itu gunanya pwd sama cls. Misalnya begini. Di dalam folder PPKIA ini ya, kita membuat folder baru. Namanya folder misalnya Linux 1 ya, perhatikan. Nah, di sini sudah ada Linux. Oke, misal kita ganti nama. Kita membuat folder PPKIA 1. Gitu ya. Di dalam folder PPKIA ini kita membuat PPKIA 1 atau nanti di antara list ini ya, di antara list ini kita mau tambahkan PPKIA 1 ya. Sekarang kan sudah ada desktop, dokumen, download sampai video. Di sini tidak ada PPKIA 1. Nah, di sini kita mau tambahkan sebuah folder namanya folder PPKIA 1. Buatnya bagaimana? Ingat, buatnya pakai perintah make_dir atau make directory, disingkat dengan mkdir. Mkdir, kemudian spasi ya. Spasi nama folder yang mau kita buat. Ingat, kita membuat tadi nama foldernya adalah PPKIA 1. Nah, mkdir perintahnya, kemudian spasi nama foldernya. Nama foldernya PPKIA 1. Kemudian kita enter. Sudah? Untuk membuktikan dia sudah jadi atau tidak, silakan pilih ls-l lagi itu. Kita cari di sini yang tadinya sebelumnya ya, di atas ini tidak ada PPKIA 1. Setelah kita tambahkan mkdir PPKIA 1, maka jadinya ada folder baru namanya PPKIA 1. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mkdir PPKIA 1. Sekarang selanjutnya begini. Di dalam PPKIA 1 ya, di dalam folder PPKIA 1 saya mau tambahkan lagi folder baru nanti. Ada namanya PPKIA 1A, kemudian ada namanya PPKIA 1B ya. Nanti kita tes begitu. Misalnya kita tambah dulu nih. Kita tambah PPKIA 2. Oke, sama PPKIA 3. Kemudian kita ls-l lagi. Kita enter. Ya. Oke, di sini kita sudah tambahkan 3 folder baru ya. Di dalam folder PPKIA ada PPKIA 1, 2 dan 3. Oke, berikutnya begini. Berikutnya saya ingin menambahkan sebuah folder baru di dalam folder PPKIA 1 ya. Jadi di dalam PPKIA 1 di sini ya, di dalam folder PPKIA 1 misalnya saya ingin menambahkan folder PPKIA 1A atau PPKIA 1B. Bagaimana caranya? Kalau kita langsung buat seperti ini ya. Kalau kita langsung buat seperti ini, maka jadinya dia berada di luar folder ya. Kita coba ya, mkdir PPKIA 1A. Kita buat. Jadi foldernya. Cuman yang jadi permasalahan, foldernya tidak terletak di dalam PPKIA 1. Terlihat ya. Kita mkdir PPKIA 1A. Foldernya jadi. Cuman dia jadinya tidak di dalam PPKIA 1, tapi di luar nih, PPKIA 1A. Saya maunya folder PPKIA 1A ini berada di dalam PPKIA 1 gitu ya. Oke, jadi kita hapus dulu yang PPKIA 1A. Oke, ingat perintah hapus. Kalau mkdir dia buat folder, maka kita mau hapus. Namanya remove dir, rm dir spasi
Nama yang mau kita hapus PPKIA 1A. Saya enter. Saya cek lagi ls. Harusnya dia hilang ya, tuh ya. Si PPKIA 1A nya tadi sudah hilang ya, karena tidak sesuai. Karena saya mau si PPKIA 1A ditempatkan di dalam PPKIA 1. Ya, jadi caranya begini. Kita harus masuk ke dalam folder si PPKIA 1 dulu. Gitu ya. Ingat tadi perintahnya, saya ingin menambahkan folder PPKIA 1A, 1B, 1C di dalam folder PPKIA 1. Maka secara logikanya kita harus masuk ke dalam folder PPKIA 1 dulu. Ya, ingat sekarang posisi kita ya PWD. Oke, sekarang posisi kita baru ada di folder PPKIA ya. Kita mau masuk ke dalam folder PPKIA 1 gitu ya. Jadi sekarang kita berada dalam folder PPKIA, sementara kita mau masuk ke dalam folder PPKIA 1. Nah, caranya cd change directory. Kita mau cd kemana? Saya mau cd ke PPKIA 1. Artinya kita sudah berada di dalam PPKIA, folder PPKIA. Kemudian saya mau masuk lagi, saya mau klik folder PPKIA 1-nya. Saya cd PPKIA 1-nya. Saya enter. Kita lihat bedanya pakai PWD. Tuh. Silakan teman-teman pahami dulu nih bedanya ya. Sebelumnya kita berada di dalam home PPKIA. Kita berada dalam folder PPKIA. Kita mau masuk ke dalam folder PPKIA 1. Kita cd PPKIA 1. Kemudian kita lihat hasilnya setelah kita PWD. Sekarang kita sudah berada di dalam folder PPKIA 1 yang berada pada folder PPKIA ya. Tuh. Nah, disinilah baru kita bisa membuat mkdir tadi dengan tepat. Mkdir PPKIA 1A. Kita enter. mkdir PPKIA 1B ya, sekalian aja ya sampai yang C, 1C. Kemudian saya ls min l. Udah jadi. Ya. Jadi nanti di dalam folder PPKIA 1 sudah terdapat lagi folder PPKIA 1A, 1B dan 1C. Kemudian kalau ada yang bingung, terus yang desktop dokumen download video kok gak ada tampil Pak di sini ya? Ya, ini yang saya blok putih kok gak ada tampil lagi di bawah sini. Ya dia nggak tampil karena folder-folder yang saya blok putih ini berada di luar folder PPKIA 1 ya. Jadi saya ulangi, karena folder yang saya blok warna putih ini semuanya berada di luar folder PPKIA 1. Sementara saya ingin menambahkan folder PPKIA 1A, B dan C di dalam folder PPKIA 1 gitu ya. Oke, begitu. Jadi saya ulangi dari atas, kita sudah pakai mkdir tadi ya, mkdir ls min l. Kemudian untuk menghapus kita bisa gunakan rmdir ya. Cek sekarang posisi kita di mana, kita bisa menggunakan pwd. Oke, sekarang di dalam folder PPKIA 1 sudah ada 3 nih. Ada PPKIA 1A, 1B, 1J. Ingat sekarang posisi kita itu sudah berada di dalam folder PPKIA 1. Misalnya begini. Ketika saya berada di dalam PPKIA 1 ya, saat ini ya, kondisi saat ini ada di PPKIA 1, tiba-tiba saya ingin menghapus nih. Saya ingin menghapus folder PPKIA 3 yang berada di luar folder PPKIA 1. Tuh, gimana caranya kira-kira ya? Saya berada di folder PPKIA 1 ya, di sini ya. Sementara saya ingin menghapus folder PPKIA 3 yang berada di luar PPKIA 1. Kalau kita langsung coba di sini teman-teman, rmdir PPKIA 3 ya. Perintahnya sudah betul. Saya mau remove PPKIA 3. Saya enter. Oke, silakan dipahami dulu pesannya. Dia fail to remove.
dia gagal menghapus PPKIA 3. Kenapa? Karena tidak ada folder ini ya. Jadi folder PPKIA 3 ini tidak ada di dalam folder PPKIA 1. Ya, karena dia berada di luar folder PPKIA 1. Solusinya kita keluar dulu dari folder PPKIA 1 ya. Ingat, tadi kita ada di PPKIA ya. Kemudian kita masuk ke dalam folder PPKIA 1. Sekarang saya mau keluar lagi nih, mau kembali ke folder PPKIA ya. Jadi kalau dari PPKIA ke PPKIA 1, saya menggunakan CD PPKIA 1. Kemudian bagaimana kalau saya dari PPKIA 1, saya mau keluar ke PPKIA. Oke, jadi perintahnya sama-sama CD titik 2 kali ya. Jadi dia naik 1 tingkat di atasnya. Sudah. CD titik 2 kali, kemudian kita cek PWD sudah ada di mana nih. Tuh ya. Jadi kita kembali ke home PPKIA. Mulai pusing ya. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Posisi awal kita di home PPKIA. Saya masuk ke folder PPKIA 1, CD PPKIA 1, jadinya seperti ini, home PPKIA PPKIA 1. Kemudian dari dalam PPKIA 1, saya mau keluar, saya mau kembali ke PPKIA. Nah, perintahnya adalah CD spasi titik 2 kali, sehingga kita kembali lagi ke home PPKIA. Kemudian sebagai bukti silakan di ls-l saja ya. Jadi yang tadinya seperti ini ya, yang di dalam folder PPKIA 1, setelah kita keluar dia kembali lagi tuh, tampil lagi semua tuh, desktop, dokumen, download sampai videonya. Ya. Jadi artinya kita sudah berada di dalam direktori PPKIA. Nah, di sini baru kita bisa rmdir spasi PPKIA 3. Kita ls -l hilang ya. Si PPKIA 3 yang di sini masih ada saya blok. Anda lihat yang di bawah sudah tidak ada karena sudah dihapus ya. Baik teman-teman ya, mungkin demikian ya sedikit pengantar ya terkait dengan pengenalan ya tampilan desktop daripada Ubuntu. Kemudian kita juga tadi sudah mencoba beberapa perintah dasar Ubuntu ya dengan menggunakan terminal ya. Kita tadi sudah tes misalnya penggunaan perintah pwd, kita sudah tes perintah ls -l misalnya salah satunya, kita sudah tes perintah mkdir, kita juga sudah tes apalagi tadi perintah rmdir ya. Jadi berbagai macam, sudah cukup banyak saya kira ya perintah-perintah dasar yang sudah kita tes tadi ya. Semoga nanti teman-teman semua bisa mencobanya di laptopnya masing-masing. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk materi perkuliahan pada kali ini ya. Nanti sampai bertemu lagi pada video perkuliahan berikutnya ya. Insya Allah minggu depan kita akan mencoba, atau di pertemuan kedua nanti kita akan mencoba beberapa aplikasi-aplikasi yang terdapat pada Ubuntu ini ya. Misalnya kita mulai dari LibreOffice, nanti kita juga akan mencoba yang namanya aplikasi Gambas ya. Dia sama seperti aplikasi Visual Basic yang biasa teman-teman gunakan di Windows. Mungkin demikian ya sedikit pengantar ya daripada Linux, khususnya terkait dengan materi dari varian Linux Ubuntu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.